menerima kami? Bapak silahkan ke Pak Purwobekti. Pak Purwobekti. Pak Purwobekti. Iya, kapal kelembagaan. Bapak sini belok kiri. Nanti ada tulisannya kelembagaan. Oh gitu. Iya, monggo. Terima kasih. Monggo. Iya, sama-sama. Dari mana, Pak? Dari Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Pak. Monggo, gitu ya. Gitu ya. Langsung ya, Pak ya? Ya. Enggak. Dari mana ini? Dari Banyuwangi, Pak. Dari Banyuwangi. Dari forum LSM Banyuwangi. Oh iya. Yang terkait dengan rencana prodi UNER di Banyuwangi, Pak. Oh iya. Kebetulan lembaga kami ini kan lembaga yang menolak, Pak, sementara ini. Karena persoalan regulasinya kan belum terang betul gitu, Pak. Ini kan banyak bahasa-bahasa politik kan, Pak ya. Iya. Jadi kalau ini asumsi kami. Ya, jadi persoalan UNER ke Banyuwangi ini kan kental dengan persoalan itu. Makanya kami menolak. Nah, kebetulan kami datang ke sini karena kebetulan besok kita hearing di DPRD Kabupaten Banyuwangi untuk itu. Iya. Kita ingin supaya dapat oleh-oleh gitu, Pak. Jadi penjelasan dari kooperatif itu seperti apa, besok kita sampaikan di teman-teman di DPR. Iya, kira-kira apa yang Bapak tanyakan? Ya, yang jelas sementara ini kita ke persoalan regulasinya dulu, Pak. Iya. Apakah kemudian hanya cukup mandat Pak Menteri kepada UNER dan UNER karena itu dianggap sebagai tugas negara terus diimplementasikan di Banyuwangi prodi tersebut. Kemudian yang berikutnya, apakah dengan menabrak undang-undang itu tidak ada solusi, sanksi. Iya. Jadi begini Pak, berkaitan dengan kalau Pak yang tanyakan, aturannya itu kalau perguruan tinggi negeri dan swasta itu sama ya. Iya. Aturannya itu kalau menyelenggarakan perkuliahan di luar domisilinya itu ya di Permen nomor 20 itu tentang perguruan tinggi di luar domisili sama PTN dan PTN itu. Terus kalau perguruan tinggi yang pembelajaran jarak jauh jelas itu pendidikan jarak jauh diperbolehkan sepanjang ada izinnya. Cuman yang saya tahu UNER belum memiliki izin untuk melaksanakan pelaksanaan program pendidikan jarak jauh. Itu belum. Di luar domisili saya nggak tahu itu Pak. Apakah UNER sudah memiliki atau belum? Itu karena yang mengeluarkan izin itu bukan kooperatif, karena itu langsung dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Dari Dikti ya Pak ya. Ya. Setahu saya ini ya. Sepengetahuan saya yang sudah mempunyai izin di luar domisili itu hanya 2 kampus. Ya. Pertama UGM itu punya izin menyelenggarakan kelas Jawa di Jakarta. Untuk tapi prodi tertentu itu pun ya. Terus Andalas. Saya lupa gimana gitu loh. Tapi di daerah Sumatera Barat juga. Itu punya juga. Nah, setahu saya itu. Jadi yang jelas selain itu saya belum tahu, tapi saya mohon maaf kalau itu sudah punya izin, saya nggak tahu Pak ya, karena itu memang nggak melalui koperti. Tapi setahu saya itu. Ini yang melalui Dikti ya Pak ya? Semua melalui Dikti Pak izin itu Pak, nggak ada yang melalui koperti. Jadi kalau boleh saya tambahkan, di dalam prioritas di luar domisili dalam Permendiknas 2011 ya. Iya. Itu kan di pasal satunya itu yang berdekatan, artinya perbatasan kabupaten A dengan kabupaten B yang akan ditempati. Nah, ini sementara kalau UNER ini kan enggak. Oh tidak begitu Pak. Jadi tidak begitu. Tidak harus berbatasan boleh kok. Kalau misalnya Sidoarjo dengan Surabaya itu. Tapi ini contohnya Jogja dengan Jakarta boleh Pak. Kalau berbatasan. Jadi di luar domisili artinya boleh Pak lintas. Katakanlah misalnya UNER buka di Sumatera boleh Pak. Boleh. Tapi harus ada izin yang penting itu Pak. Enggak, terus implementasi Permendiknas 2011 itu berarti nggak jalan itu. Kan saya baca secara general mulai pasal 1 sampai. Iya, tapi boleh Pak. Pengertian saya memandang barangkali kita beda persepsi. Saya mengartikan itu boleh Pak. Tapi UNER itu sendiri kan sampai hari ini mandat itu hanya mandat bisa. Tidak diberikan mandat secara tertulis oleh Pak Menteri, baik oleh Pak Dirjen. Dan
UNER tidak pernah membuat renstra untuk Banyuwangi. Tidak pernah itu. Ada renstra, Pak. Itu atas pengakuan dari rektor sendiri. Itu rektor 1, Pak. Tadi kita sudah konfirmasi. Koordinasi ke sana. Nah, makanya kan saya ingin partisipasi daripada kooperatif ini kan yang melindungi perguruan tinggi swasta misalnya di Jawa Timur. Ya karena perguruan tinggi swasta ini kadang-kadang juga di mulutnya bilang ya, tapi hatinya kadang-kadang bertentangan dengan hati nurani. Saya berharap seperti Pak Menteri katakan yang membuat kebijakan dalam membuat regulasi, satunya kata dengan perbuatan itu harus sama, jangan membingungkan rakyat. Ini kan membingungkan. Sementara dia memberikan makan, tetapi di dalam klausul-klausul yang dia buat di dalam permen itu sangat bertentangan, mulai ayat 1, ayat 2, kemudian ayat 4 yang dalam waktu tercatat. Kondisi tertentu tidak ada kriteria kondisi tertentu yang bagaimana kan itu. Kemudian di bawahnya lagi di pasal 2 itu harus ada persetujuan dari dirjen dikti, dan sampai hari ini itu belum dikaji, Pak. Belum ada, artinya itu kesepakatan antara, dan itu undang-undang berlaku nasional bukan cuma untuk Banyuwangi. Ya kalau ini dipaksakan seperti itu kan presiden buruk atas perbuatan Pak Menteri itu sendiri. Ini kami yang di Banyuwangi ini keberatan dengan apa yang dilakukan oleh Pak Menteri. Makanya kan kami datang ke sini ini paling tidak ya ada semacam dukungan moral karena dia juga. Ya yang pasti Pak, kami sedang melakukan pengkaji itu, mendalami, mencari bahan-bahan. Yang pasti tugas kooperatif itu melindungi Pak, melindungi perguruan tinggi, karena bukan hanya membina ya, membina itu dalam arti ya melindungi itu. Kalau ada perguruan tinggi yang tidak melaksanakan pelaksanaan sesuai ketentuan, baik itu negeri atau swasta, pasti akan kita akan menyurati, melaporkan ke atasan kami. Ya, baik itu negeri maupun swasta, itu pasti Pak ya. Kooperatif pasti menolak Pak kalau ada pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan yang melanggar ketentuan. Itu ya, itu intinya Pak. Ya. Kami pasti menolak dan pasti mendukung. Dan kami sudah pernah ketemu dengan beberapa kali dengan khususnya Pak Rektor Untak Banyuwangi, sudah ketemu beberapa kali saya Pak. Jadi sudah kesini Pak ya? Sudah Pak, sudah ketemu. Saya ketemu sudah beberapa kali lah. Baik dengan Pak Rektor sendiri saya sudah 2 kali, terus dengan beberapa dekannya, meskipun tidak membahas itu secara langsung, tapi ngobrol tentang itu juga. Nah artinya begini Pak, beberapa waktu lalu kami kan juga mengirimkan surat untuk koordinator kooperatif ya Pak. Yeah. Mungkin kalau surat itu sudah di meja oleh Pak Koordinator, setidaknya kita akan mohon penjelasan sikap resmi kooperatif itu seperti apa, gitu Pak. Kira-kira juga menjadi kewenangan panjenengan Pak untuk menyikapi. Iya, tapi itu nanti yang keluar itu adalah sudah kami harus masih mempelajari itu semua. Dan enggak sih apa hanya lewat media itu aja sudah cukup. Kita sudah menyurat Pak. Jadi tidak bisa kami harus tanpa dasar berdasarkan berita-beritaan itu. Apa bener sih? Ya, jadi ini kebetulan gini Pak, sebentar ya saya ini. Nanti Bapak nggak banyak tanya saya lagi ya. Kebetulan pimpinan kami ini juga guru besar UNER. Itu juga, tapi beliau sudah mengatakan meskipun kami UNER, saya UNER, tapi belum tentu kalau memang lembaganya sendiri salah, pasti istilah beliau itu saya ini berpijak di 3 kaki, makanya 2 kaki, ya di dikti, ya di UNER, ya di kooperatif. Nah kalau siapa yang salah nanti ya akan pasti dilaporkan. Jadi ini kebetulan hari ini kan ada Rembuknas, mudah-mudahan beliau langsung bisa membicarakan itu ketemu. Karena kemarin waktu berangkat itu janji Pak Rektor Banyuwangi itu di sela-sela ada waktu nanti ingin membicarakan itu. 2 hari, 3 hari kalau nggak salah, tanggal hari ini 5, 6, 7 hari ini juga oleh Pak Wapres di Jakarta itu ada itu ketemunya seperti itu. Lalu Pak, sampai sektor untak yang buat ini ada sektor yang lain. Saya sementara ini tidak Pak, jadi belum. Jadi saya ketemu Pak Tutut 2 kali, terus
dengan beberapa dekannya lah. Mungkin yayasan Pak Sahabat juga. Iya Pak Dija. Terus dekan teknik ya Pak Heri. Kalau saya secara pribadi tidak ingin punya kemudian Pak Menteri nyanggupi memberikan mandat langsung kepada mandat desa. Di Banyuwangi diwacanakan bahwa bupati akan menyiapkan lahan 100 hektar, benar saya bawa ke Banyuwangi, sehingga menimbulkan polemik pro kontra. Nah, sedangkan kemarin saya mau ke sini itu saya diskusi dengan ketua DPRD. Apakah persoalan ini sudah dibahas di DPRD rakyat tentang keberadaan UNER-nya, pengadaan lahan yang 100 hektar itu? Ternyata sama sekali tidak ada koordinasi. Tidak. Dengan wakil rakyat yang ada. Sehingga ini kan kehendak satu orang dikemas seakan-akan kepentingan bangsa dan negara. Ya kalau sudah negara bangsa diperalat oleh satu orang untuk kepentingan pencitraan, ini kan dunia pendidikan akan jadi rancu. Dengan regulasi yang ada dibuat oleh menteri itu sendiri tidak sesuai dengan apa yang direalisasikan di lapangan. Kan tidak Pak, tidak dibidangkan Pak. Jadi jelas begini, Bapak mestinya memang lebih baik itu dapat informasi kami ini memang ke Pak Bupati. Saya Bapak besok ke DPRD ya, langkah yang bagus. Yang saya tahu mandat itu memang saya juga tidak sependapat Pak dengan mandat itu kalau nggak tertuang di tulisan. Tapi yang pernah saya tahu bahwa informasikan ya mandat itu pernah diberikan itu beberapa perguruan tinggi itu negeri diberi mandat untuk melaksanakan membuka kelas yang di perbatasan daerah 3T itu Pak, terluar tertinggal itu ada. Begitu ya Pak ya. Iya. Tapi itu kan memang jelas Pak ya, memang perlu bisa menerima rasanya. Saya bisa menerima itu Pak. Karena untuk 3T, kawasan 3T terluar, tertinggal satunya apa? Terdepan mungkin ya. 3T itu Pak. Itu beberapa perguruan tinggi itu diberi mandat Pak. Itu terlepas ketentuan PP nomor 20, Permen 20 dilanggar pasti Pak. Kondisi tertentu tadi. Kondisi tertentu. Nah, saya nggak tahu ini dimanfaatkan atau tidak itu saya nggak ngerti politik Pak. Jadi pokoknya saya ingin memberi gambaran ke Bapak ini pernah ada mandat itu seperti itu. Nah, kalau nanti di sana ada hal-hal yang nggak ketentuan nanti barangkali, oh ternyata menyiapkan lahan 100 hektar, lahannya belum pada persetujuan DPRD ini kan artinya pelanggaran penyimpangan, Bapak barangkali mengingatkan. Tapi nanti Pak, kalau ada izinnya seandainya, kompeten juga nggak bisa apa-apa Pak. Iya. Katakanlah izin sudah keluar, ini loh di Kabupaten Banyuwangi, UNER mendapat izin Fakultas Kedokteran Hewan, katakanlah yang nggak ada di sana karena ingin di sana potensinya besar. Kopertis juga nggak bisa apa-apa karena pelaksana dari pemerintah kita ini yang di daerah. Itu Pak. Kita kalau itu misalnya mandat disuruh, kita akan tetap mau uji materi, kita akan untuk terus karena itu membodohi rakyat. Karena itu berlaku nasional, bukan untuk Banyuwangi. Tapi kalau itu spesifik ke seluruh Banyuwangi, ini kan membuat presiden buruk untuk negara. Dia mengatasnamakan tugas negara. Sementara negara yang mana dulu kan gitu Pak. Dia sendiri buat undang-undang seperti itu sudah dipahami dan ini tersosialisasi ke masyarakat, realisasinya nggak sama. Kalau misalnya UNER itu mau melakukan go internasional, saya sebagai bangsa Indonesia dan bangga. Bukan go desa. Kalau yang daerah-daerah tertinggal tadi, ya hendaknya potensi-potensi yang ada di daerah seperti perguruan tinggi swasta yang sudah mumpuni itulah ditugaskan. Jadi nggak ada diskriminasi antara negeri dan swasta, sehingga ada perimbangan. Keinginan kita sebagai masyarakat. Ya, sama Pak. Jadi yang diinginkan Bapak itu sama dengan Kompetis. Cuman Kompetis ini karena masih melakukan langkah-langkah ini kan perlu data bukti itu Pak ya. Jadi kami mengumpulkan Pak. Jadi mungkin sekedar informasi saja Pak ya. Saya juga mengumpulkan bukan bisa UNER aja Pak. Perguruan tinggi negeri kami juga mengumpulkan data Pak, dan sudah kami laporkan karena ini wilayah kami ya. Itu kami laporkan Pak. Tapi data kami lengkap Pak. Bukan hanya dari media Pak. Ini yang sedikit memusingkan lagi gini. Setelah gunjang ganjing Permen 2019 ramai diwacanakan gitu. Ini kira-kira mau ada kebijakan lagi katanya kampus jarak jauh. Kan gitu ya tadi ya? Iya, benar. Bukan Pak, bukan nggak ada Pak. Pendidikan jarak jauh mungkin yang dimaksud.
enggak kampus. Oh itu ya, saya belum tahu Jarak itu. jauh. Itu tadi dari Pak Rektor UNER. Rektor UNER. Akan ada kebijakan itu. Tapi dia juga belum tahu, artinya belum tahu persis, tapi kelihatannya Arahnya ke situ Ya, ada. saya belum tahu dengar itu Pak. Tapi intinya begini Pak. Yang penting ngomong apa saja, yang penting mana ada izinnya itu. Kayak itu kan bahan Bapak untuk PT UNK atau jadi kalau belum ada buktinya wacana saya nggak bisa Pak. Iya. Misalnya hanya di media ya, itu. ini kan tadi saya kan dari hati-hati gitu kan. Iya, jadi nanti kalau misalnya seperti ini nggak bisa Pak. Kalau sudah ada buktinya, nah itulah memang ada pelanggaran. Ini kan belum tentu juga Pak. Belum tentu loh ini jadi di sana ini. Kita namanya kan agak kuat. Iya, tapi kan memang sudah membuat keresahan. Kita hadang dulu lah Pak. Iya, tapi kan kami yang kalau Bapak boleh Pak itu juga Bapak sebagai warga sana. Kami harus ada data Pak, diminta. Iya. Jadi seperti yang saya lakukan itu, saya mencari Pak, bahan-bahan. Seperti Brawijaya Pak, terus aja baru saya buka Brawijaya. Saya sudah punya bahan Pak, yang sudah saya laporkan. Betul. Sudah punya bahan Pak, itu sudah menjadi catatan Pak Dirjen terus terang aja. Karena memang sudah berjalan. Berjalan, saya punya data-data lengkap, ini kampusnya di mana, nama ini. Sudah bukan dari media lagi Pak, kami datang Pak itu Pak, bukan dari media data. Jadi kalau izin nggak keluar kan kasihan mahasiswanya. Nah itulah Pak, itu kan antara lain seperti itu. Kami kan juga menanyakan itu, tapi itu bukan urusan kami, urusan Dirjen. Kalau kami melaporkan nanti kalau ada persoalan hukum, kami tidak mengingatkan. Tugas saya adalah melindungi perguruan tinggi yang ada di wilayah saya, itu aja. Termasuk ini Pak, UNER ini yang akan di Banyuwangi, saya pasti melindungi perguruan tinggi yang ada di sana. Cuman, mohon maaf ya Pak ya, saya perlu bahan-bahan yang otentik gitu. Jadi saya sudah bekerja, saya terima surat-suratnya Pak Rektor. Kemarin sudah saya sampaikan ke Pak Rektor. Saya itu kan dengar pidato yang bupati langsung di depan publik. Oh gitu ya Pak. Bukan katanya, jadi dia bercerita dan kok kayak gini, kok bertentangan dengan undang-undang. Kalau misalnya itu prosedur, walaupun itu kebijaksanaan, katakan menyimpang dari regulasi, tetapi dimusyawarahkan dari bawah. Iya, pentingnya kan bapak-bapak ini nanti ada ya, bapak pemerhati pendidikan ini di sana. Ini kan ngomong ke Pak Bupati, Pak Bupati nggak begini caranya ngundang ini. Oh ya mendirikan perguruan tinggi negeri sendiri, kami bantu ngomong gitu. Jadi Sudah, Pak, sudah. Bupati kami ini sulit Pak membuka ruang komunikasi dengan kita Pak. Jadi kebijakan yang dia lakukan ini lebih sering pada kebijakan top down Pak. Ya, jadi banyak hal yang itu dia lakukan. Kita pada beberapa pokok persoalan kita ngajukan surat ke beliau untuk kita ketemu. Ini selalu tidak pernah ditanggapi Pak. Termasuk yang terakhir terkait dengan persoalan UNER ini. Jadi tidak ada Pak ruang terbuka bagi kami untuk diskusi, tidak ada. Ya waktu awal sudah ketemu selesai. Ini overconfident Pak. Artinya apa yang disampaikan kepada masyarakat ternyata tidak sama ketika kita datang ke UNER tadi kan gitu. Lain. Seolah-olah bahwa Menteri itu sudah memberikan mandat penuh kepada UNER untuk melaksanakan prodi. Ternyata UNER pun kami ini belum pernah, apalagi menerima mandat tertulis. Kalau itu sebuah wacana yang disampaikan oleh Pak Menteri itu memang iya. Kalau itu sudah mandat resmi, kita tidak bisa apa-apa karena amanat negara kan begitu Pak. Tapi di bawah Pak, Bupati ini kan memancing Pak gitu. Hanya muncullah polemik di sana Pak, pro kontra ini sebuah dinamisasi Pak. Sudah kita ingatkan Pak. Tetapi nggak ada Pak itikat baik dari seorang Bupati kemudian ngajak kita diskusi itu nggak ada. Nggak pernah ada Pak. Ya mungkin Bapak bisa melalui dewan itu Ya, yang Kemarin juga mau berangkat juga. terus barangkali melalui aparat di bawahnya kan dinas pendidikannya. Ya. Ya besok mau kita rencana kita di samping hearing ada seminar mengkaji Permendiknas. Kalau kita bicara birokrasi Pak, memang kita sulit Pak. Karena apapun bentuknya itu sudah terjadi manipulir yang luar biasa. Kenapa? Kebijakan seorang bupati ini kan mungkin Pak ditentang oleh birokrasi kan begitu. Seperti Iya tapi kan saat diskusi saya pikir enggak Pak. Jadi barangkali dinas itu meskipun kalau diskusi tidak keluar ya pasti nggak mungkin apa. Masa seorang kepala dinas itu hanya iya gitu kan. Kelihatannya seperti ini. Masa ada yang aneh gitu? kalau di sana Kalau di sana gitu Pak. Iya. Begitu. Ya, tapi
pikiran saya sudah nggak seperti itu. Ya, Pak. saya juga sama, Pak. Tapi masih ada prakteknya. Jadi artinya kan itu apa jelomprongno atasannya kalau gitu Pak. Sudah Jadi pola pikir kurang Biasanya benar. kalau bupati berhenti kan masuk penjara semua. Iya, artinya kan ya ini yang mendampingi ini nggak mau memberitahu, Iya, meskipun itu iya. tidak mengenakan itu kan harus Iya, mestinya gitu Pak. Dan kalau diberitahu, jadi korban namanya. Banyak contohnya. Ya paradigmanya tetap paradigma lama Pak. Iya, Nggak ada itu saya mindsetnya sarankan, untuk berubah pola pikir itu nggak ada. Ya mudah-mudahan kasus ini Pak, Jadi pelajaran. jadi pelajaran yang berarti untuk kasus-kasus yang lain Pak. Saya kira cukup. Isu nasional kan ini Pak. Iya, Pak Purwobekti, iya. terima kasih banyak Pak. Kami sudah diterima dengan baik. Iya, iya, Dan sama-sama. setidaknya sedikit atau sebesar apapun, mungkin hal ini bisa menjadi manfaat kami untuk kita sampaikan. Oh iya, di iya. sana. Sama-sama Pak. Mudah-mudahan perjuangan Bapak semua ini Amin. kan bisa menyelesaikan masalah di sana. Amin. Khususnya bidang Iya. saya juga bidang pendidikan itu. Amin, amin. Oke, sementara itu Pak, kami Baik. mohon izin. Terima kasih. Pak Purwobekti bisa melanjutkan tugas. Iya, iya, lainnya. iya. Oke. Iya. Silakan. Foto Selamat. bareng, Cek. Selamat.